saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil makalah kami atau website kami yang berjudul tentang olahraga tradisional. Kelompok kami terdiri dari Ilham Firdaus, Bayu Kurniawan, Erik Ekstrada, Musahen Marisa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu Kurniawan. Untuk Bayu Kurniawan dipersilahkan. Pengertian olahraga tradisional. Permainan tradisional yang kita tahu adalah permainan yang melibatkan beberapa orang. Lalu dalam permainannya ada salah satu yang menjadi figur penting dalam permainan tersebut, guna menyelesaikan misi yang ia emban. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli menyangkut permainan ini seperti yang sudah kita singgung. Pendapat dari Rosdiani dalam buku yang terbit pada tahun 2012 mengatakan bahwa permainan tradisional adalah jenis permainan rakyat yang mana eksis pada suatu kelompok komunis tertentu ataupun wilayah tertentu, dan kemudian permainan tersebut diwariskan kepada generasi selanjutnya guna melestarikan permainan tersebut dan mengintensikan permainan tersebut meski sudah berubah era dan peradaban. Menurut para ahli seperti Mahendra dalam bukunya yang terbit pada tahun 1998. Yang kedua ada sejarah olahraga tradisional. Sejarah olahraga tradisional ini ditawarkan ada begitu beragam dan juga memiliki persyaratan serta ciri-ciri yang berbeda. Oleh karena itu ada beberapa sejarah dari permainan sepak bola permainan tradisional. Yang pertama, permainan engklek. Permainan engklek ini memiliki prinsip permainan yang menekukkan satu kaki ke atas dengan posisi setengah menekuk. Permainan ini hampir sama dengan lompat jinjit, namun ada satu masa di mana kita sebagai pemain akan menggunakan kedua kaki kita. Setelah itu kita melanjutkan kembali permainan dengan prinsip awal. Namun pada masa sejarah, permainan ini lebih sering dimainkan oleh anak laki-laki dan memiliki nama yakni Sunda Manda. Yang kedua ada gobak sodor. Dalam sejarah masa nenek moyang, permainan ini sering dilakukan untuk pelatihan militer negara kala itu. Bahkan dari kedua kata tersebut juga memiliki arti sendiri. Gobak berarti bebas dan sodor berarti tombak. Hingga sampai detik ini, permainan gobak sodor masih eksis sampai sekarang. Permainan ini memiliki prinsip yakni terdiri dari dua grup. Grup yang satu akan menjadi penjaga sedangkan grup yang lain akan bermain. Untuk arenanya sendiri berbentuk persegi panjang yang mana terbagi dan garis yang memanjang. Grup yang menjadi penjaga hanya boleh menjaga agar ada garis tersebut dan tidak boleh melewati bahkan keluar dari garis tersebut. Yang ketiga ada permainan bentengan. Dalam sejarah, permainan ini sering dilakukan oleh anak-anak prajurit negara yang kemudian lambat laun permainan tersebut dijadikan sebagai latihan untuk mengasah keterampilan dan berlatih. Seperti permainan yang sebelumnya, permainan ini juga adanya dua tim yang masing-masing memiliki tugas untuk menculik anggota tim lain dengan cara menyentuh bagian dari badan mereka ke target mereka. Dan untuk membebaskan pun menggunakan metode yang sama, yakni menyentuh bagian tubuh mereka ke lawan
dari grup yang menawan anggotanya. Itulah beberapa sejarah dari permainan tradisional yang mungkin sampai saat detik ini masih eksis. Selanjutnya, perkembangan olahraga tradisional. Olahraga tradisional adalah budaya bangsa yang hampir punah akibat perkembangan zaman. Olahraga tradisional ini hampir tidak dipermainkan lagi oleh anak-anak di daerah terpencil sampai di daerah perkotaan. Oleh karena itu, olahraga tradisional perlu mendapat prioritas yang lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah untuk turut serta bahu-membahu menggali, melestarikan dan mengembangkan kembali sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Berbagai upaya pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional saat ini masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala karena memang olahraga tradisional di zaman modern sudah ditinggalkan oleh generasi akibat berbagai permainan modern yang begitu maju dan menarik serta dipengaruhi oleh budaya maju dari masyarakat di zaman modern pula banyak yang lebih memilih permainan yang lebih canggih dan bersifat otomatis serta digital. Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat sebagai aset budaya bangsa perlu dilestarikan dan dikembangkan di seluruh Indonesia melalui tenaga-tenaga penggerak yang terampil. Kebudayaan nasional yang bersumber kepada kebudayaan daerah perlu adanya pembinaan dan pemeliharaan serta pengembangan kebudayaan tersebut dengan dimulainya dari usaha penggalian serta pengumpulan data dari unsur-unsur kebudayaan daerah di tanah air. Olahraga tradisional adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang masih hidup dan berkembang di setiap daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya ada peraturan perkembangan cabur olahraga tradisional. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Di antaranya ialah permainan rakyat dan olahraga tradisional atau disingkat PROT. Jumlahnya pun sangat banyak bahkan hingga mencapai ribuan jenis. Sebut saja permainan rakyat Hum Pimpa Alaihum Gambreng yang ternyata memiliki makna filosofis terkait ketuhanan. Ada juga permainan congklak yang mengajarkan anak konsep berbagi, membiasakan anak agar senantiasa memberi dengan tangan sendiri. Pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan merupakan amat pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan budaya yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Di antaranya ialah PROT itu tadi. Dari 10 itu yang paling mudah untuk diterapkan adalah PROT. Yang terakhir kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan bahwasanya permainan ini sangat penting untuk dilestarikan, apalagi dengan manfaat dari berbagai jenis permainan yang ditawarkan dengan kemudahan serta keseruan yang disuguhkan oleh permainan tersebut. Juga menjadi cara bagi kita sendiri untuk berhenti sejenak menggunakan gadget dan membebaskan sejenak pikiran kita dari hingar-bingar kesibukan yang membuat kita kadang lupa dengan waktu, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada masanya diri kita butuh namanya untuk diri sendiri dengan melakukan berbagai aktivitas yang bisa menjadi self-healing bagi kita dan sebagainya. Terima kasih. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.